Selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oke kids, nah kita tadi sudah dengar ya, kita sudah dengar lagu berikut mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan semua buka catatannya ya, catatan yang sudah Miss bagi, catatan UH2 mengenai tempo ya dear. Sudah? Oke, Miss akan share screen ya. Baik, anak-anak yang sudah lihat semua, sudah nampak semua di layarnya. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit juga mengenai materi kita mengenai tempo ya. Jadi ada satu lagi materi yang belum selesai, yaitu materi tentang tempo cepat ataupun yang dikatakan allegro biasanya. Jadi sekali lagi Miss akan review. Dikatakan tempo itu artinya adalah cepat lambatnya suatu nada, ya, cepat lambatnya suatu nada dalam lagu. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari tempo itu ada 3, dalam istilah musiknya yang pertama adalah andante, tempo lambat, dengan contoh lagu adalah kupu-kupu yang lucu, dan ya, yang terakhir adalah lagu Amelia. Yang kedua adalah tempo moderato ataupun disebut dengan tempo sedang. Lagunya adalah Bolelebo, dan lagu yang terakhir kita bahas adalah lagu yang terakhir kita bahas mengenai moderato adalah
tempo kedua adalah moderato, lagu Molelebo, yang terakhir adalah lagu Hai Becak. Yang terakhir adalah tempo allegro ataupun tempo cepat yang sudah kita pelajari itu lagu Nona Manis. Yang terakhir adalah Bung Polisi pengatur lalu lintas ya Diar. Jadi lagu ini kita akan bahas lagi setelah ujian kita ya, setelah UH2 kita, oke? Jadi Miss hanya akan memutar lagu tersebut, anak-anaknya dengarkan dulu ya. Sebentar ya. Lihatlah, hai kawan, Bung Polisi kita bekerja dengan tangkas, mengatur lalu lintas. Tengoklah tangannya, diaju-ajukannya, itulah perintah yang tepat bagi rakyat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Lihatlah, hai kawan, Bung Polisi kita selalu tegap siap mengatur lalu lintas. Di terik matahari, Bung Polisi berdiri dalam hujan lebat, selalu kerja giat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Lihatlah, hai kawan, Bung Polisi kita selalu tegap siap mengatur lalu lintas. Di terik matahari, Bung Polisi berdiri dalam hujan lebat, selalu kerja giat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Awas berjalan perlahan-lahan. Oke ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi lagu ini setelah ujian UH2 kita ya Nak. Oke. Kita lanjut ke catatan UH2 tempo. Anak-anaknya sudah catat ke dalam bukunya. Baik. Kalau belum dicatat, tolong buka kembali GC-nya dan tulis kembali ya. Salin kembali ke buku catatan kamu. Jangan di print ya Nak. Oke. Kenapa Miss? Ya, kalau kamu rajin menulis, jadi membantu kamu untuk mengingat kembali pembahasan yang sudah ada, yang sudah lewat. Kemudian anak-anak Miss, itu juga membantu kamu supaya tulisannya makin bagus dan makin rapi, ya. Oke, semua lihat ke screen-nya. Oke, nomor 1 Miss akan baca. Elemen musik merupakan pondasi di dalam membuat sebuah karya musik.
Elemen musik itu terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah nada, yang berarti notasi. Oke, notasi di sini terdiri atas dua bagian. Yang pertama notasi angka. Maka kalau notasi angka, pastilah simbolnya itu pakai angka ya nak. Nah, ini contohnya untuk tangga nada C mayor. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Kalau 1 titik itu ditandai dengan do oktav. Ya, selalu kalau ada titik di atasnya berarti oktav. Maka 1 dikatakan do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 titik do oktav. Oke dear, sampai sini paham ya? Next, notasi yang kedua adalah notasi balok. Oke. Nah, di semester lalu sudah pernah kita juga bahas ini. Kalau dikatakan dia balok, ya, berarti simbolnya itu pakai huruf ataupun gambar. Oke, pakai huruf dan gambar. Nah, jadi ini Miss ambil contoh tangga nadanya dari C mayor. Oke, perhatikan. Kalau dia pakai garis bantu, ini namanya do ya nak. Ya, naik dia re, naik lagi dia mi, naik dia fa, ke sol, ke la, si dan do oktav. Oke, jadi kalau C itu disebut dengan do, D itu re, E itu mi, F itu fa, G itu sol, A itu la, B itu si, C koma atas, nanti Miss tambah di sini ya nak, C koma atas disebut dengan C oktav. Oke sayang? Jadi kalau ada soal, tuliskanlah tangga nada C mayor dengan notasi angka. Kamu tuliskanlah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dikasih juga deskripsinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do di bawahnya. Oke. Begitu juga dengan kalau ada soal, tuliskanlah tangga nada C mayor menggunakan notasi balok. Kamu gambarlah ini. Ya, gambar ini anak. Jangan hanya C, D, E, F, G aja. Harus ikut gambarnya ini. Oke? Digambar. Digambar. Oke, dear. Paham ya? Kita lanjutkan di elemen musik yang kedua, yaitu dinamika. Dinamika artinya adalah kuat lembutnya suatu nada. Kita juga sudah bahas di semester lalu. Next ada yang terakhir adalah tempo. Tempo artinya adalah cepat lambatnya suatu nada. Tempo terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama tempo lambat ya. Istilah musiknya andante. Oke, contoh lagunya Kupu-kupu yang lucu dan Amelia. Oke, ini anak, ini lirik lagu Amelia. Oh Amelia, gadis cilik lincah nian, tak pernah sedih, riang selalu sepanjang hari. Oh Amelia, gadis cilik ramah nian, di mana-mana Amelia temannya banyak. Oke, ini udah kita pernah bahas ya. Jadi buat anak-anak Miss, ini kan dulu ini kan PR kita ya. Buat anak-anak Miss yang belum selesai PR-nya, tolong segera kirimkan tugasnya. Ya, karena tugas ini akan masuk ke raport. Nilai kamu akan masuk ke dalam raport. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan, tidak ikut panduan seperti yang sudah Miss instruksikan, nilainya kosong. Ya, jadi anak-anaknya ada yang disuruh ulang, tolong ulang ya. Dan kalau anaknya belum punya saat ini yang namanya alat musik seperti pianika ataupun yang lain, kamu cukup nyanyikan notasi angkanya, ya, nyanyikan notasi angkanya, bukan lirik lagunya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke tempo yang kedua, yaitu tempo moderato. Ya, tempo moderato artinya tempo sedang. Oke. Nah, ini dia ya, contoh lagunya Bolelebo dan Becak. Oke. Next adalah tempo cepat, yaitu allegro, istilah musiknya allegro ya. Nah, contoh lagunya Nona Manis dan yang tadi, Bung Polisi pengatur lalu lintas. Oke. Selanjutnya, di pembahasan Romawi 2, simbol pada partitur lagu diwujudkan melalui tanda-tanda antara lain tanda nada dasar, birama, tempo, dan dinamika. Oke? Nah,
Jadi ini anak, ini yang menjadi acuan saat kita membaca notasi ataupun partitur, kita membaca partitur lagu. Harus ada yang namanya nada dasar, harus ada birama di dalamnya, harus ada temponya, harus ada dinamikanya. Oke, sampai sini paham? Baik, kalau anak-anaknya sudah paham, Miss lanjutkan sebentar ya. Miss akan buka partitur supaya kamu tahu yang mana itu Miss nada dasar, yang mana itu Miss birama, yang mana itu Miss tempo, dan yang mana Miss namanya itu birama. Oke? Sebelumnya pernah juga Miss bahas sama anak-anaknya, cuman kita kembali mereview saja. Oke? Kita review sebentar ya. Ini Miss lagi buka. Sebentar ya, kids. Oke, belum terbuka. Wait ya. Oke, udah terbuka ya, Nak. Nah, jadi perhatikan ya. Tadi dikatakan ada 4 tanda dalam, ada 4 simbol tanda-tanda dalam partitur ya. Jadi kalau dikatakan tanda atau nada dasar ini ya, Nak, yang Miss tanda ini. Do sama dengan C, C sama dengan Do, ini tanda, ini adalah nada dasar. Artinya lagu ini diawali atau nada dasarnya itu Do, C. Ya sayang, bedakan ya. Jadi banyak sekali ada nanti dibuat do sama dengan re ya kan? Do sama dengan D seperti itu, atau do sama dengan F. Banyak macam ya. Jadi lagu itu enggak hanya dari do sama dengan C. Banyak ya. Jadi yang kita bahas itu yang ini saja dulu. Oke? Ini yang paling dasar dan ini yang biasa digunakan saat pembelajaran seni musik dimulai. Kemudian tadi dikatakan birama. Ini birama ya Nak, 4/4. Artinya dalam satu kolom terdapat 4 ketuk. Ya. Sering juga Miss sebutkan sama kamu ini ya Nak, birama itu nih. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom ya. Kita lihat apakah benar 4/4. Kita cek ya. Ini 1 ketuk. Oke sayang, ini 1 ketuk. Kalau ada not di atasnya itu garis, nilainya itu setengah-setengah ya. Jadi 1 ketuk tambah setengah, 1 setengah. 1 setengah tambah setengah, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Maka benarlah ini dalam satu birama ini terdapat 4 ketuk. Oke, kemudian dikatakan tadi tempo. Ya kan? Ini tempo ya Nak. Temponya adalah andante, tempo lambat. Yang terakhir adalah dinamika dikatakan. Nah, di mana itu Miss ini? Tulisan P, tulisan MF, P lagi, kemudian F ya. Ini piano artinya Nak ya. Piano, mezzo forte, piano, forte, kemudian ini ada namanya trial ya. Artinya dalam satu ketuk itu terdapat 3 notasi. Tam, 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 tam. Seperti itu ketukannya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pembahasan catatan tadi. Sekarang kita masuk ke nomor 3 Romawi. Oke, ketiga Romawi, yaitu pengertian alat musik. Kalau dikatakan alat musik artinya adalah alat yang berfungsi sebagai pengiring lagu. Alat yang berfungsi sebagai pengiring lagu. Ya, menurut fungsinya alat musik itu terbagi 3. Pertama melodis, kedua ritmis, ketiga harmonis. Melodis berarti melodi. Jadi alat musiknya hanya menghasilkan melodi. Kalau dikatakan ritmis, ritme, berarti alat musiknya yang menghasilkan ritme atau ketukan. Jelas, harmonis. Nih gabungan dari si melodi sama ritmis, Nak. Jadi alat musik yang menghasilkan
melodi dan ketukan. Ya, contohnya gitar, piano, keyboard itu untuk harmonis. Ya, kalau pianika Miss nggak bisa. Pianika itu hanya mengeluarkan atau menghasilkan nada melodi pembawanya aja. Ya, melodi utama itu aja. Jadi pianika itu termasuk si melodis. Kemudian Miss kalau ritmis, nah kalau ritmis itu tadi kan artinya alat musik yang menghasilkan ketukan. Berarti apa ya kira-kira alat musik yang menghasilkan ketukan? Ya contohnya seperti drum, ya, kemudian kastanyet, kemudian apalagi nak tamborin, ya banyak macamnya. Oke, ini akan kita bahas lebih mendalam di sesi berikutnya. Oke, kita lanjut. Kita fokus lagi ke catatannya. Kemudian alat musik dikelompokkan dari asalnya. Ada dua ya. Pertama alat musik tradisional. Kedua alat musik modern. Nah, kalau udah kamu baca aja udah tradisional berarti kan kedaerahan kan? Maka artinya adalah alat musik yang berasal dari daerah setempat dan diturun-temurunkan hingga saat ini. Nah, jadi jangan sampai alat musik tradisional ini punah ya, Nak. Jadi harus kita turun-temurunkan hingga saat ini sampai nanti ke keturunan kita, sampai ke anak cucu kita seperti itu ya. Contohnya gendang, gong, garantung, tifa. Nah, apalagi kira-kira? Angklung, iya banyak ya sasando, benar. Jadi anak-anaknya mulailah saat ini kita itu lebih memperhatikan, mencintai apa yang ada dulu di negeri kita, kemudian kita pelajari alat musik yang lain. Begitu ya, Nak? Oke. Kedua adalah alat musik modern. Modern berarti masa kini ya. Jadi alat musik modern adalah alat musik yang berasal dari mancanegara. Berarti dari luar tuh sayang. Dari luar. Kemudian diadaptasikan di Indonesia, di negara kita. Nah, diadaptasikan berarti sudah beradaptasi, sudah biasa. Makanya kita lihat contohnya di sini adalah piano ya. Kita udah biasa lihat piano, kita udah biasa memainkan piano. Kemudian ada keyboard, pianika, gitar, recorder. Kemudian apa lagi nak? Kira-kira contohnya apa lagi? Drum ya. Nah itulah alat-alat musik modern yang sudah biasa, yang sudah kekinian, yang pada saat ini. Nah yang up to date itulah modern ya. Oke. Jadi pembahasan mengenai catatan UH2 Tempo sudah selesai. Jadi Miss harap anak-anaknya saat nanti ujian, mohon Miss baca dengan baik, cermati soalnya, pahami soalnya, dan jawab sesuai dengan yang sudah kita bahas ini. Ya, jadi jangan pakai bahasa-bahasa dari Google, oke? Pahami ya sayangnya? Jadi kalau ada soal apa yang dimaksud dengan dinamika, kamu jawablah kuat lembutnya suatu nada. Tidak usah kamu jawab perpindahan dari A ke B, perpindahan dari C ke D, jangan. Ya, kalau anak-anaknya Miss ada temukan menjawab tidak sesuai dengan yang sudah kita bahas, nilainya Miss akan kurangi setengah ya. Oke? Oke, kita lanjut. Kita akan bahas soal di sini. Oke, sebentar, masih loading. Oke. Nah, kita akan bahas soal ada 10 soal. Oke. Nah, nomor 1 dulu nih ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Semua perhatikan ke PPT-nya, lihat ke layarnya. Nomor 1. Nah, ditanyakan di sini apa yang dimaksud dengan tempo? Oke, sekarang lihat catatannya. Arti tempo tadi di situ adalah benar, cepat lambatnya suatu nada. Nah, ini jawabannya, Nak. Jangan pakai bahasa yang lain-lain ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2. Oke, di nomor 2. Soalnya adalah sebutkan 4 simbol atau tanda-tanda dalam partitur lagu. Nah, yang mana itu jawabannya, Nak? Sebutkan 4 simbol pada partitur lagu. Iya, benar. Jawabannya nada dasar, birama, tempo, dan dinamika. Oke, Miss akan tulis di sini ya.
Tadi yang pertama adalah nada dasar, kemudian birama, yang ketiga adalah tempo, dan yang terakhir adalah dinamika. Oke, good job, pintar anak-anaknya ya. Pintar anak-anaknya. Kita lanjutkan di nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan 4 alat musik tradisional. Oke, kita lihat lagi. Mana tadi tradisionalnya? Oh nih ya. Contohnya ada 3 Miss. Baik, Miss akan tambahi ya. Di sini ada gendang, gong, garantung. Miss akan tambahi ya. Garantung, gong, rebana, tifa. Oke, ini contohnya ya. Kalau mau lain dari sini juga boleh ya. Oke, next. Nah, ini nomor 4 ya. Soalnya adalah tuliskan tangga nada C mayor dalam notasi angka. Yang mana itu ya, Miss? Oke, lihat lagi catatannya. Nah, ini dia. Tangga nada C mayor dengan tangga nada C mayor, notasinya notasi angka ya. Oke, notasi angka. Jangan salah ya. Dia minta notasi angka. Nih jawabannya ya. Wait ya. Jadi harus pakai angka 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Oke, ya benar sekali. Oke, sudah. Nah, kalau 1 itu buat lagi di bawahnya deskripsinya itu adalah do. Oke, dear. Wait ya, Miss tulis ya. Ada do, kemudian re, kemudian mi, fa, sol, la, si, do oktav. Oke, dear. Ini jawabannya ya. Oke, sudah nampak ya? Sudah nampak ya? Oke, ini jawabannya ya, Nak. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Sebutkan 3 elemen musik. Nah, apa aja tadi itu ya? Nih, elemen musik terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya 1, nada. Oke. 2, dinamika. 3, tempo. 4, ada lagi? Oke, nggak ada ya, jadi ada 3. Pertama tadi, nada. Miss ketik ya. Nada, tempo, dan dinamika. Good job ya, dear. Benar, oke. Next, number 6. Sebutkan 3 tempo dan contoh lagunya. Apa aja ya? Oke, ada Andante. Contoh lagunya Kupu-kupu yang lucu dan Amelia. Baik, Miss akan tulis di sini. Anak-anaknya tetap mengikuti Andante. Contohnya adalah kupu-kupu yang lucu dan apa tadi satu lagi? Amelia. Oke, good. Next adalah moderato. Moderato contohnya adalah ya, boleh lebo dan becak. Good. The last. Ya, allegro. Good. Allegro. Atau cepat ya, Nak. Allegro contohnya adalah nona manis. Good. And then bung polisi. Ya, pengatur lalu lintas. Baik. Good job ya, kids. Next, kita akan bahas number 6. All of you look at the screen. Number 6. Oke, ditanyakan. Sebutkan pengertian dinamika. Apa tadi arti dinamika yang kita bahas? Iya, benar. Kuat lembutnya
suatu nada. Pintar. Oke. Kemudian nomor 2. Sebutkan 2 notasi. Apa saja tadi dikatakan di sini, Nak? Iya, notasi terdiri atas 2 bagian, yaitu notasi angka dan balok. Good job. Baik, kita tulis lagi sini. Notasi angka dan notasi balok. Good. Kemudian nomor 9. Nah, ini anak-anaknya diminta untuk memberikan alasan. Kenapa ya tempo itu penting dalam permainan musik? Benar, iya. Guna tempo itu adalah karena bila musik tidak ada di dalam lagu, maka lagu tersebut tidak tersusun dengan rapi. Kemudian apa lagi, Nak? Dan tempo berfungsi sebagai pengatur cepat dan lambatnya lagu. Oke, ya. Jadi kita penting belajar tempo itu tentunya bukan hanya untuk pembelajaran seni musik aja, tapi supaya lagu-lagu yang kita dengarkan tersusun rapi ya, Nak. Jadi kalau lagu itu nggak punya tempo, akhirnya lagunya berantakan dan asal-asalan. Ya, kemudian lagu itu nggak tahu cepat atau lambat. Kalau nggak ada temponya macam mana, ya kan? Jadinya lagunya itu berantakan dong, ya karena kalau lagu itu nggak ada tempo, lagunya berantakan dong. Nggak tahu kita itu kapan ini lagunya lambat atau cepat. Jadi kalau misalnya sudah tahu kita sudah ada tempo dalam lagu, kita sudah bisa handle nih. Oh, lagunya ini lambat. Seperti lagu Amelia. Dadam dadam dada tata tata tata. Itu kalau lambat kan. Kemudian kalau cepat. Nah, seperti lagu tadi ada lagu Nona Manis. Kalau lagu Nona Manis kan langsung dibuat di situ tempo allegro. Ya karena berarti harus cepat. Nona nadi dadadam tam tam. Nona Manis siapa yang punya? Jadi kalau nggak ada tempo, biasanya nanti bisanya buat gini. Nona Manis siapa yang punya? Jadi kan berantakan karena tidak rapi dan tidak indah. Oke? Baik. Paham ya? Next. The last, tuliskan lirik lagu kupu-kupu yang lucu. Oke, kita akan tuliskan sambil kita nyanyikan ya, Nak. Oke. Sama-sama. Kupu-kupu yang lucu. Terus kemana engkau terbang? Next, lagi? Ya, hilir mudik mencari. Kemudian bunga-bunga yang kembang. Refnya. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, nah sudah siap kita bahas pembahasan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, anak-anaknya Miss harap semua bisa melaksanakan ujian nanti dengan maksimal. Kemudian kamu persiapkan juga jasmaninya supaya jangan sakit. Ya, jadi anak-anaknya bisa tepat waktu mengirimkan mengirimkan ujiannya. Oke, sayang? Nah, Miss harap semua bisa paham, bisa mengerti, dan semua bisa mengikuti pembelajaran seni musik ini dengan baik. Ya, Nak ya. Kita jumpa lagi setelah ujian. Ya, sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa. Bye. Selamat siang. Love you all.